أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور صلى الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. يا رسول الله. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله يا ختم النبي. السلام يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله. السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله صلى الله. حبيب الله يا الله صلى من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبارك وردنا يوم النشور صلى الله يا رسول الله يا حبيب الله. السلام عليك يا رسول الله. صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin hamba Allah yang mulia, di dalam kitab Nasaihul Ibad, ini karya Syekh Imam An-Nawawi
Al-Bantani yang beliau mensyarahkan dari kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Munabbihat lil Isti'dadi li Yaumil Ma'ad, di mana dalam kitab itu termaktub salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi di hadapan para sahabat-sahabatnya jemaah sekalian, beliau menggambarkan 14 abad yang silam disampaikan di hadapan para sahabat-sahabatnya. Sabda Nabi, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Sabda Rasulullah, kelak nanti akan datang satu masa, kalau kata kerja kemasukan sin, wal fi'lu yu'rafu biqad wasin, sayati kata Nabi. Betapa hebatnya Rasulullah, 14 abad yang silam ini disampaikan, tetap update sampai saat ini jemaah sekalian. Beliau menggambarkan bagaimana nanti tingkah laku umat Islam akhir zaman, kata beliau. Kata Nabi, nanti umat Islam akhir zaman yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Mereka lari daripada para alim ulama dan para ahli fikih. Dan sekarang jamaah sekalian, apa yang beliau sampaikan 14 abad yang silam telah tampak nyata dalam kehidupan kita. Dan kita saat ini berarti berada di akhir zaman. Bagaimana jemaah sekalian kalau andaikan umat Islam ini sudah meninggalkan ulamanya, dalam arti tidak ada lagi agenda untuk bertalaki, belajar, bersilaturahim dengan para masyayikh, dengan para habaib, dengan para kiai jemaah sekalian. Mereka berdalih, Ustadz sekarang zaman digital, kalau belajar sekarang nggak perlu di majelis, di rumah pun bisa, dimanapun bisa. Betul jemaah sekalian. Tetapi belajar yang seperti itu tidak ada adab-adab keilmuan di sana. Sehingga banyak orang yang mudah memperoleh pengetahuan, banyak orang yang mudah memperoleh ilmu dan informasi, tapi berat untuk mengaktualisasikan, mengamalkan nilai-nilai keilmuan itu sendiri jemaah sekalian. Kenapa? Sebab dia lupa dengan pesan-pesan Rasulullah SAW. Bapak Ibu, sampai Nabi ini berpesan kepada Ibnu Mas'ud. Nanti lihat dalam kitab Tanqihul Qaul fi Fadilatil Ilmi wal Ulama. Kata beliau, Yabna Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Duduknya engkau wahai Ibnu Mas'ud di majlis ilmu sa'atan, walaupun 1 jam 45 menit atau 30 menit jemaah sekalian. La tamassu qalaman wala taktubu harfan. Tidak bawa pena, tidak menulis satu barang huruf pun jemaah sekalian. Kata Nabi, khairun laka, itu lebih baik min alfi itqi raqabah, ketimbang engkau Ibnu Mas'ud memerdekakan 1000 orang budak jemaah sekalian. Berarti ibu ini majlis yang luar biasa jemaah sekalian kita. Ucapkan alhamdulillah. Enggak sembarangan orang duduk di sini. Majelis, tempat duduk untuk belajar, asbab seperti ini, malaikat-malaikat menyaksikan kita jemaah sekalian. Maka Anda semua termasuk orang-orang yang berjuang fi sabilillah. Hatta yarji'a, sampai kita kembali ke rumah jemaah sekalian. Makanya Bapak Ibu kalau kita duduk di majelis taklim begitu, dikit-dikit ngantuk, dikit-dikit blonjor kakinya Pak. Di sono di majelis dekat laut, bukan di sini bukan. Ya Allah. Kenapa ini kebiasaan Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya sekalian?
belum meninggalkan masjid kalau belum syuruk jemaah sekalian. Kebiasaan sahabat Rasulullah. Jadi Masjid An-Nur RW 11, masjid-masjid mengadakan seperti ini tujuannya adalah tasyabuh kita, menyerupai kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk umat yang diakui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang Bapak Ibu banyak orang yang kata Fudail bin Iyad, "Idda'aitum hubba Rasulillah wa taraktum sunnatahu." Banyak yang ngaku cinta sama Nabi, banyak. Tapi banyak yang meninggalkan sunnah-sunnah beliau. Dengan ibu seperti ini berjamaah, Masya Allah, dapat sunnah tajah, dapat tahiyatul masjid, dapat sunnah wudu, dapat sholat berjamaah. Jangankan sholat subuhnya, kata Nabi, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Qabliyah subuh aja lebih baik daripada dunia seisinya. Maka amat sangat keliru kalau orang kita itu ibadah ngomong begini, perasaan saya sholat sunnah udah, wajib sudah, ini sudah, kok masih susah aja ya. Jangan begitu. Jangan orientasinya adalah dunia jemaah sekalian. Kita beribadah kepadanya tak lain dan tak bukan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kita bentengi, jangan sampai kita tergolong manusia akhir zaman, orang yang meninggalkan para guru-guru kita, orang yang meninggalkan ulama-ulama kita jemaah sekalian. Kata Nabi, kalau orang sudah berani meninggalkan para alim ulama dan para fuqaha, kata beliau, fayartariyahumullahu bisalati baliyat, Allah akan uji kita jemaah sekalian dengan 3 macam ujian. Bukan kita menjauhkan camat, bupati, wali kota, presiden. Tidak jemaah sekalian. Meninggalkan ulama berdampak kepada Rasulullah. Akan Allah berikan 3 ujian kepada kita jemaah sekalian. Betapa mulianya ulama di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantas kalau dikatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasul ilm. Ulama itu Bapak Ibu pewaris para nabi. Kalau ada seorang kiai, seorang habaib, masih ada beliau, hormati beliau. Tidak ada kiai, tidak ada habaib, hormati keluarga beliau. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Man akrama 'aliman faqad akramani. Wa man akramani faqad akramallah." Siapa orang yang memuliakan orang alim, siapa orang yang memuliakan para asatiz, para asatidzah, guru-guru dimuliakan, kata Rasulullah. Man akramani, sungguh orang itu telah memuliakan aku. Tolong nih Bu, kita kalau ada ustazah, ada ustaz, berikan salam. Kalau mampir di depan rumah kita, suruh mampir ustaz. Waalaikumsalam Ustaz, Nahrawi mampir, ngopi dulu sini pagi-pagi sarapan. Alhamdulillah. Pulang-pulang kasih beras sekarung, alhamdulillah. Ini mah contoh. Besok lewat lagi tuh di depan yang punya ruko, yang punya warung sembako. Saya lewat lagi, Ustaz, mampir. Nih ada sembako buat Ustaz. Alhamdulillah. Kan berkah begitu. Besok lewat lagi, Ustaz, ada apa Bu? Lewat sono, jangan lewat sini mulu, habis warung saya. Hormati ulama-ulama kita. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kata Nabi, Yabna Mas'udin wa nazaruka ila wajhil alim. Kalau ente ditaklim di majlis, pandangi wajah guru kalian. Tatap wajah kalian, fokus dengarkan tausiahnya, dengarkan pembicaraannya. Karena Bapak Ibu kalau kita duduk di taklim, melihat wajah guru kita, melihat kiai kita, itu seakan-akan Anda sedang menatap raut wajahnya Rasulullah SAW. Kenapa Bu adab seperti ini? Karena gurunya kita pernah melihat gurunya, gurunya kita pernah melihat gurunya. Terus sanad keilmuan ini yang diperlukan nih Mas kalian. Jadi kalau orang ngaji cuma hanya YouTube, hanya Google, itu boleh buat pelengkap. Tapi aslinya talaki seperti ini Mas kalian. Adabnya kita dapat.
Anda punya wudhu di masjid yang luar biasa, berhadapan dengan langsung jemaah sekalian. Coba lihat Pak, kemarin COVID Pak, Masya Allah sekarang anak kita Pak. Orang tuanya banyak, gurunya udah dicuekin Pak. HP luar biasa jemaah sekalian. Hancur Pak akhlak anak kita, hancur generasi kita dengan itu jemaah sekalian. Karena tiap hari dia TikTokan, tiap hari dia share, tiap hari dia lihat. Anak itu hubut taklid, suka meniru-niru jemaah sekalian. Sekarang banyak film kartun-kartun Bapak itu Pak. Melakukan adegan-adegan seks jemaah sekalian. Nanti anak kita meniru, luar biasa jemaah sekalian. Maka hidupkan taklim rumah. Allah pesan jauh-jauh sama kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Masya Allah. Renungin jemaah sekalian ini ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah sayang banget sama kita. Apa dipanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, labbaik ya Rabb. Siap perintah ya Allah. Qu anfusakum, jaga diri kalian. Jaga salat jamaah kalian. Jaga zikir kalian, jaga tadarus kalian, jaga sedekah kalian. Jaga salat berjamaah kalian, jaga persatuan kalian. Jaga diri kalian. Kalau kita sudah jaga ibda binafsik wa ahlikum nar, keluarga kita jemaah. Kita nggak tahu Pak nanti kalau kita sudah wafat Pak, apakah anak kita mendoakan kita jemaah sekalian kalau tidak ditarbiyah saat ini. Ini akhir zaman Bapak Ibu. Karena kemaksiatan udah biasa Pak. Kemaksiatan, kezaliman udah biasa sekarang. Bahkan diatur di manage sedemikian rupa jemaah sekalian. Kalau kita meninggalkan ulama, ada 3. Apa yang pertama? Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan angkat keberkahan dari profesi kita, kasab kita. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, Allah akan angkat keberkahannya. Ini yang kita khawatirkan jemaah sekalian. Coba lihat sekarang Bapak Ibu, berapapun orang gajinya itu nggak pernah cukup jemaah sekalian. Itu yang di televisi yang pakai rompi oranye, itu bukan kekurangan duit Pak, duitnya udah banyak. Cuman istidraj, kurang. Kenapa? Dalam qalbunya tidak ada lagi kebesaran ilahi, tetapi adanya kebesaran duniawi jemaah sekalian. Allahu Akbar. Allah angkat keberkahan. Padahal kalau di bulan Agustus tertulis di sana dalam Undang-Undang 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Oh, sudahkah kita menghargai para pejuang kita ya Mas? Sudahkah kita menghargai jasa para pahlawan kita, para syuhada kita? Kata Bung Tomo, kalau tidak ada kalimat takbir, sulit untuk membangun semangat juang 45 Mas. 350 tahun gitu. Darahnya para alim ulama kita. Kalau kita orang beriman, adakan malam 17-an tasyakur, doakan ulama-ulama kita. Begitu ngajarinya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna, ya Allah, doain. Tapi lihat apa yang terjadi Pak, euforianya apanya. Ya silahkan kita ekspresi nggak apa-apa. Tambang nikel, tambang batu bara, yang sisa cuman tarik tambang kita Pak. Allah. Jadi maksudnya Allah akan angkat keberkahan kita. Lantaran apa? Lantaran kita meninggalkan ulama-ulama kita. Pesan-pesannya lagi tidak kita dengar jemaah sekalian. Fatwa-fatwanya udah kita dengar jemaah sekalian. Kenapa? Kita nggak pernah duduk seperti ini jemaah sekalian. Ini yang dikhawatirkan Ibu, diangkat. Nggak pernah cukup jemaah sekalian. Apapun profesinya Pak. Dulu teman kita
waktu lulus kuliah itu pengen kerja. Udah kerja katanya, pengen diangkat menjadi TKK. Udah TKK pengen diangkat jadi ASN. Udah ASN pengen dapat juga serti. Nggak pernah puas sama sekali, luar biasa. Dunia seperti itu sekalian. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai maut menjemput kita. Makanya kata Al-Imam Ghazali, mafalu qalibi dunya kasyurbi ma'il bahri. Orang cari dunia itu seperti orang minum air laut, enggak ada puasnya. Makanya kebahagiaan dunia itu adalah orang yang pandai bersyukur. Itu Ibnu Abbas begitu, Pak. Coba lihat kalimatnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana lagi, Bapak Ibu? Masya Allah. Saya tanya Ibu sekarang nih, yang hadir. Dari kemarin sampai saat ini nih, pagi ini, berapa kali mata Ibu mengedipkan mata? Ya Allah Rabbi, itu baru kedipan mata. Kita apa sebagai suami, walaupun istri kita cantik jelita, kalau matanya nggak pernah melek terus, iseng. Ya Allah. Nih Pak, diangkat keberkahan kita. Orang bilang tanah kita, tanah surga. Tongkat dan batu menjadi tanaman. Dulu begitu Pak. Sekarang Masya Allah, Kalimalang luar biasa. Banyak apartemen, banyak pembangunan. Betul Mas. Tapi kalau dari kacamata agama, itu semuanya adalah alamat tanda-tanda semakin dekatnya akhir zaman Mas. Yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, kalau umat Islam udah meninggalkan para alim ulamanya, ini besok kita tahun politik nih. Yusallitullahu alaihim, banyak orang-orang yang zalim, amanah yang harusnya dia lakukan dengan baik, tak lain dan tak bukan untuk memperkaya diri dan golongannya. Padahal kalau dia sadar, kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban. Kalau ini disadari jemaah sekalian, nggak mungkin pemimpin kita pada zalim. Tidak. Kenapa? Dekat dengan ulama. Ada remnya ibarat kendaraan jemaah sekalian. Tetapi apa yang terjadi? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin jemaah sekalian. Sulit Pak anak-anak kita untuk mencari pekerjaan. Dekadensi moral yang luar biasa. Korupsi juga luar biasa. Ini bagaimana dengan pendidikan kita jemaah sekalian? Tayang di televisi Pak, nggak jauh dari hal-hal yang demikian. Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya karena kita jauh dari tuntunan ulama-ulama kita. Seakan-akan kita telah melupakan daripada pesan-pesannya Rasulullah SAW. Jadi seakan-akan Pak ini satu sinyal Pak, kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang siddiq, pemimpin yang tabligh, pemimpin yang patonah, ulama-ulama kita mintakan. Nabi udah bilang, idza wusla amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Kalau satu urusan, satu perkara, satu jabatan yang megang bukan ahlinya, fantaziri sa'ah, maka tunggu kehancuran. Ini penting kita watawasabil haq watawasabil sabr. Kita bisa belajar Pak, minta sama ulama-ulama, minta nasihatnya. Kan Bapak mau ada hajat, mau khitanan apapun ke ulama Pak. Guru, Ustadz, izin saya mau tasyakuran ini, tepatnya hari apa Ustadz? Yang kosong Ustadz hari apa? Kan luar biasa Pak, adabnya ada aja Mas. Ini bahaya Pak nanti. Kalau yang nanti yang lahir pemimpin-pemimpin yang zalim, yang tidak ada nur agama di dadanya, yang tidak ada pikir umat jemaah sekalian.
mau dikemanakan keluarga kita, mau dikemanakan masyarakat kita, mau dikemanakan bangsa kita. 78 tahun Pak, bang kita sudah merdeka. Usia 78 kan Pak udah cukup tua ya mas sekalian. Harusnya waman nu'amiruhu nakisu fil khalqi afala yaqilun. Harusnya inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imam. Ada asar ya mas. Atas berkat rahmat Allah. Diakui Pak. Idza jaa nasrullah wal apabila telah datang pertolongan Allah. Kita nggak mungkin merdeka Pak. Memuruncing doang nggak mungkin merdeka. Tapi ingat ini adalah pertolongan rahmat dari Allah Subhanahu. Dan itu diakui jemaah sekalian. Yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Allah akan berikan kuasa kepada pemimpin-pemimpin yang zalim. Lantaran apa? Lagi-lagi lantaran tidak ada agenda untuk duduk bertalaki dengan para alim ulama. Kadang seperti ini, Masya Allah, Robi, kalau ada suling, kan, pejabat bisa bertemu dengan para asatidz, ketemu Pak RW, ketemu RT, ketemu camat. Ini waktu yang tepat untuk silaturahim kita, untuk berbagi informasi. Ini kudu dirawat ya mas sekali. Yang merawat kita. Kalau mungkin setiap bulan seperti ini, setiap saat seperti ini, luar biasa. Mungkin kampung kita dijaga dengan asbab kita seperti ini, mas. Amin ya Rabbal. Yang ketiga kata Rasulullah, kalau umat Islam akhir zaman ini meninggalkan para alim ulama dan fuqaha, apa yang ketiga? Yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin. Wafat kita meninggalkan dunia ini, keluar dari dunia ini tanpa membawa iman yang sempurna. Allah jauh-jauh pesan itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Ya Allah. Iman kita Ibu bersifat fluktuatif. Saya Ibu kalau gini nih terbayang-bayang ya Allah seakan-akan ini Ramadan mas kalian. Bener. Kangen sama Ramadan. Kita dididik, ditarbiyah, dibina biar menjadi orang yang benar. Masya Allah. Ramadan. Sayang buat Allah sama kita nih mas kalian. Iman Pak. Iman kita kan fluktuatif. Naik, turun, turun, naik. Iman kita begitu. Nanti lihat Ibu di surah Al-Anfal Bapak ayat 2-4. Perhatikan ayat ini, baca diulang-ulang kalau perlu 21 kali. Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 2-4. Allah firmankan di sana tuh. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang beriman yang sejati, idza dzukirallah, apabila disebut Allah mas sekalian, masya Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Kalau di An-Nur, di At-Taubah udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu, ini panggilan yang terindah ya mas sekalian. Jadi habis taklim subuh ini udah mulai begitu. Lagi senggang, enggak ngapa-ngapain, ada azan, segera Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu yang memberikan rezeki, kesehatan, ya, udara sama kita. Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Allah. Masya Allah. Apa enggak cukup Allah katakan innani anallah fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sebut tuh Pak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Batu ajarin anak kita dan keluarga kita. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin. Ya Allah sebut, Bu. Allah nyuruh walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang bagus yang disebut dengan asmaul husna. Kalau kita punya keperluan, kalau kita perlu hajat, fad'uhu biha, sebut namanya Mas. Ya Allah. Apabila disebut nama Allah, bergetar Bu hatinya. Sering sedih, Bu. Nabi itu, Bu, kalau pengen azan tuh pucat mukanya, kalau pengen azan gembira ya Mas. Ini panggilan terindah katanya. Terus sekarang lihat Ibu, Masya Allah, Robi, yang sholat mah sholat, yang azan mah azan, yang dagang mah dagang, bodoh nanan, begitu. Sholat Johor 2:30, asar jam 5:30, anggota dewan lagi rapat, kata pemimpin, peserta sidang, mohon maaf, ini udah pukul 17.30, kita belum sholat asar, 5:30 belum sholat asar. Allah, bagaimana mau nikmat ibadahnya kalau urusan-urusan ukhrawi kita kerjakan, sisa urusan-urusan dunia. Dunia dulu baru ukhrawi. Zuhur 2:30, asar jam 5:30, jam 5, maghrib 6:30, isya sewaya-waya atau sewaya-waya. Jam 9, jam 10, jam 11, terserah Ustaz. Allah enggak marah. Begitu, Pak. Itu kalau urusan akhirat begitu tuh. Terus kalau urusan dunia, makan nggak mau ditunda. Betul, Pak? Masya Allah. Ini masuk kalian. Kalau urusan dunia langsung demo, Pak. Ini pikir bagaimana supaya di At-Taubah, di An-Nur, orang sholat subuhnya berjamaah. Ini pikirin. Bikin banner tuh di depan. Siapa saja yang sholat subuh dapat insentif 1 juta rupiah. No. Jam 3 udah nyampe, kemana Bu? Sholat subuh, main 1 juta. Diajak semuanya tuh, anaknya 3, bapaknya 5 juta, alhamdulillah Ustaz. Masya. Iman kita begitu, yazid bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Yang kedua cirinya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ibu bapak, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Lihat Ibu, sekarang Pak, perhatikan. As-sana kasyahri. Itu setahun Pak, karena kayak sebulan. Setahun kayak sebulan. Sebulan itu kayak 1 hari. 1 hari al-yaum kasa'ah, seperti 1 jam nih Mas sekalian. Cepat banget Ibu. La taqrabu sa'ah hatta yataqrabaz zaman. Tidak terjadi kiamat kalau enggak waktu berjalan dengan cepat Mas sekalian. Baru kemarin Bu maulid lagi besok. Betul? Waktu cepat banget Mas sekalian. Baru kemarin tuh bayar motor lagi. Baru kemarin tuh Ibu beri seragam pengajian, Ibu beri seragam lagi. Masya Allah. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, siang, tengah hari, sore, seragamnya beda Pak. Makanya kalau laki kan seragamnya bebas. Masya Allah. Ibu begitu Pak, seragamnya beda, tasnya juga beda-beda. Ada yang kecil, ada yang gede. Kalau yang gede itu fungsinya banyak, ratib masuk, rawi masuk, jeruk, pisang, lemper masuk juga. Luar biasa. Ya Allah. Makanya kata suaminya, tuh lihat istri saya ngaji di mana-mana.
Walaupun nggak paham-paham, snack mah nggak pernah lupa, alhamdulillah. Ya. Kalau kita bergetar dengan Allah, sebut namanya, bertambah iman kita. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita bertawakal Bapak Ibu, berserah diri Mas sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita ingin berkah hidup kita, pesan Nabi, dekati ulama-ulama kita. Belajar sama mereka. Silaturahim dengan mereka. Kunjungi. Sebab kenapa? Ulama itu misbah nih. Laulal ulama lasaran nas kulhum kal bahaim. Kalau nggak ada ulama, manusia kayak binatang Mas sekalian. Jangan sampai lampu ini pada mati Mas sekalian. Dekati ulama kita kalau pengen berkah. Yang kedua, kalau pengen dapat pemimpin yang amanah, ada sifat-sifat Nabi di sana, dekati ulama-ulama kita. Minta nasihatnya, minta pesannya, bagaimana kriteria pemimpin menurut Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga Mas sekalian, kalau ingin wafat husnul khotimah, pun dekati ulama-ulama kita. Ibu, pagi ini ada doa hadis Nabi, tolong dibaca 4 kali. Kalau ini dibaca 4 kali kata Nabi, fa in qalaha arba'an ya'taqallahu nar. Allah bebaskan kita dari api neraka. Ikutin saya semuanya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asbahtu bihamdika ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Tolong baca 4 kali Bu, insyaallah bebas api neraka. Insyaallah, amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, sehat walafiat, Allah berikan rezeki yang berkah, Allah berikan keberkahan umur kita, anak-anak kita, kampung kita, Allah satukan hati kita, Allah jauhkan dari penyakit-penyakit hati Mas sekalian, dan kita mendapat pemimpin-pemimpin yang amanah menuju bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita wafat meninggalkan dunia ini wafat husnul khotimah. Ikuti saya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Biar berkah semuanya ya. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, khusus buat ibu-ibu. Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Demikian, ilal liqam. Mohon maaf. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Doa dulu Bu. Ya. Tanamkan niat kita, hajat kita, mudah-mudahan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'aluka bil ijabah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li-karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma iftah lana abwabal khair. Allahumma iftah lana abwabal barakah. Allahumma iftah lana abwabas salamah. Allahumma ij'al jam'ana jam'ana hadza jam'an marhumat wa tafarruquna min ba'dihi durran ma'suma wa la taj'alillahu lana min asyakin aw mahruma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hib lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, Zat yang Maha menatap, Zat yang Maha melihat, Tuhan yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, seraya dengan mengangkat kedua belah tangan kami di rumahmu ini ya Rabb, kami mohon
berdoa kepadamu ya Rabb, jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur atas segala karunia anugerah yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah, baik yang besar maupun yang kecil, dosa yang nyata maupun dosa yang kami sembunyikan, dosa dari seluruh anggota tubuh kami ya Allah, wabil khusus dosa kedua orang tua kami ya Allah. Andaikan orang tua kami telah tiada ya Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Terimalah amal ibadahnya, berikan tempat yang terbaik di sisi Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, andaikan orang tua kami masih ada ya Allah, berikan kesempatan kepada kami ya Allah. Kami ingin membahagiakan orang tua kami ya Allah. Kami ingin mengumrahkan orang tua kami ya Allah. Kami ingin menghajikan orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami orang tua yang ikhlas dalam mentarbiyah, mendidik anak-anak kami yang merupakan amanah-amanah-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Banyak sekali kekurangan dan jauh dari kesempurnaan ya Allah. Jadikan amal kami amal soleh, amal yang dapat menghantarkan ke surga-Mu ya Allah, dengan orang-orang yang kami cintai. Ya Allah ya Tuhan kami, pagi hari ini ya Allah, kalau ada saudara kami yang kurang sehat, sedang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Yang punya hajat, yang punya keperluan, kabulkan hajatnya ya Allah. Yang punya urusan, mudahkan urusannya ya Allah. Yang punya pekerjaan, selesaikan tahun ini ya Allah, atas izin dan ridha-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakit hati yang akan merusak amaliyah-amaliyah kami. Satukan langkah kami ya Allah, jaga ukhuwah Islamiyah persaudaraan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin yang tabligh ya Allah, pemimpin yang Kau ridhai ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami hanya pandai berdoa, kami hanya pandai meminta, namun Kau Maha mengetahui apa maksud dan tujuan kami. Berkahilah kami semuanya ya Allah pada pagi hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Allahumma muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.